Halo Sobat Verso, kembali lagi di channel YouTube Verso Entertainment. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya akan membawakan program Secangkir Kopi dari Verso Entertainment. Pada malam hari ini, Secangkir Kopi akan mengundang narasumber seorang barista yang saat ini sedang bekerja di Maiko Space. Untuk kalian yang penasaran dengan siapa barista yang akan menjadi narasumber malam hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel Verso Entertainment semakin berkembang. Verso bukan sekedar barista. Oke, sekarang narasumbernya sudah ada berada di sebelah saya. Boleh diperkenalkan untuk kakaknya? Oke, perkenalkan, nama saya Tilo. Saya bekerja di Maiko Space sekarang. Oke, bagaimana kabarnya kita? Baik? Alhamdulillah, Oke. baik. Oke, Kak Tilo. Jadi sedikit info untuk Sobat Verso. Kak Tilo saat ini adalah seorang barista di Maiko Space, yaitu tempat syuting kita pada malam hari ini. Kak Tilo, kira-kira sudah berapa lama terjun ke dunia kopi? Atau sejak kapan nih Kak Tilo mulai tertarik untuk mempelajari kopi sehingga menjadi seorang barista seperti saat ini? Oke, jadi sedikit cerita. Terjun ke dunia kopi itu tahun 2020. Jadi untuk tertarik jadi barista itu pada tahun 2019 akhir, dan mulai terjun atau belajar sebagai barista itu di awal tahun 2020. Oh, 2020. Jadi saya mau tanya sedikit dengan Kak Tilo ini. Ya. Terinspirasi dari siapa untuk menjadi seorang barista pada saat ini? Kebetulan 2019 itu kemarin saya lagi nongkrong di satu kafe dan saya melirik seorang barista. Itu terinspirasi dari satu kafe. Kalau boleh dijelaskan itu kafenya di mana? Letaknya di jalan apa mungkin? Kafenya itu kalau tidak salah de Calora. Di Kaloro. Iya, yang mungkin di atas Silai villa. Oh iya tahu. Kak Tilo. Kak Tilo ini belajar dari mana mungkin untuk jadi barista begitu? Oh. Di tahun 2020 saya memutuskan untuk mengikuti kelas di Kodai Coffee. Kodai Coffee Yang ada di Jogja, jalan di Bantul, sekitaran Bantul situ. Saya mau pertanyakan kembali nih, Kodai Coffee itu Kak Tilo itu belajar bagaimana di sana? Kebetulan di sana ada versi-versi kayak kelas sensori, basic barista, manual brew, roasting sama manajemen. Dan saya cuma mengambil 2 kelas, basic barista dan manual brew. Boleh dijelaskan sedikit? Mungkin teman-teman mau tahu apa itu kelas barista, ya kan, atau manual brew. Boleh dijelaskan sama teman-teman mungkin? Jadi untuk basic barista itu kita cuma mempelajari dasar atau basic dari barista, yang mungkin seperti penggunaan mesin, mempelajari tentang espresso, terus sama latte art, cappuccino. Untuk manual brew, mempelajari tentang V60, Japanese, dan Vietnam. Maksudnya untuk kopi yang dibuat secara manual, memakai alat manual gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang mau saya tanyakan kembali. Ya. Ini masih tentang soal barista ya. Nah, itu setelah kursus itu, apakah ada kayak training di kafe mungkin atau di mana untuk melatih untuk kayak bagaimana? Karena
kursus itu pasti ada sertifikat, ya kan? Pasti ada trainingnya, masa training dalam kursus itu setelah mengikuti kursus. Oh Ya kan? iya. Mungkin boleh dijelaskan? Jadi untuk masa training itu, untuk di Kodai Coffee itu dia kayak semacam mungkin magang selama Ya. berapa bulan. Itu terserah dari yang mau ikut atau tidak. Kebetulan kemarin hampir sebulan sih saja magangnya, karena karena apa, antara tempat tinggal dan tempat itu jauh, jadi 1 bulan saja magang gitu, training. Nah, jadi apakah magang itu setelah kursus berlangsung terus untuk rolling terus atau tidak untuk Katilo sendiri? Tidak, maksudnya kayak saya habis kursus lanjut ke untuk kayak dari pihak sana menginfokan boleh magang untuk kayak Belajar gitu. dalam bar kan. Dalam bar. Dalam kelas dengan dalam bar itu beda Beda, ya pasti. pastinya, banyak sekali perbedaan. Jadi untuk kayak melatih mental juga, Ya betul. ketemu dengan customer bagaimana, ketemu langsung. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Untuk menghadapi kayak pelanggan yang sering komen lah segala macam di dunia barista, kayak misalnya Katilo sekarang kan itu jadi barista, apakah ada komplain dari customer itu atau bagaimana? Kalau soal komplain itu pasti sering terjadi, tapi bagaimana lagi dari kita barista atau yang dalam bar untuk bisa menyesuaikan sesuai kemauan customer. Ya. Tapi kembali lagi, kita punya SOP dalam bar atau dalam kafe, SOP untuk membuat minuman. Ya. Ada mungkin yang bisa kita buat sesuai keinginan, ada mungkin yang tidak. Karena seperti biasa yang sering saya dapat itu kayak semisal ini ada yang pesan Vietnam. Ya. Oh, saya mau pakai ini dengan rasio ini. Tidak, kalau menurut saya tidak masalah sih untuk ikut dengan kemauan customer, tapi konsekuensinya harus tanggung customer. Ya. Jadi saya sebagai barista lepas tangan karena itu bukan SOP dari kafe. Dari kafe langsung. Iya, dari kafe langsung. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Katilo. Kapan nih Katilo memutuskan untuk menjadi barista di sebuah outlet, dan outlet pertama yang Katilo kerja itu di mana? Jadi untuk kayak terjun langsung di dunia kerja itu saya tidak langsung jadi barista, tapi saya jadi waiters. Ya. Dari awal, dari ya istilahnya mulai dari nol lah dulu. Kebetulan di satu restoran kemarin saya diterima sebagai waiters selama 3 bulan, dan setelah 3 bulan saya ada panggilan di outlet Jala sekitaran Palupi. Ya. Selama 3 bulan juga menjadi barista di situ. Sudah menjadi barista pertama kali untuk kayak ya kerja di dunia bar. Bulan sebelum itu kan 3 bulan saya belum di dunia bar. Ya, masih di Masih waiters. waiters. Ya. Untuk di restoran itu apa yang Katilo rasa semenjak dari restoran ke kafe, yang Katilo rasakan perkembangannya gitu? Dan sebelum ke coffee shop atau kafe yang bisa dibilang yang lingkupnya kecil, ada rasa syukur sedikit sih, karena sebelumnya yang saya tahu memang barista itu bisa merangkup jadi waiters, bisa merangkup mungkin jadi steward, cuci gelas mungkin gitu kan. Jadi semuanya rangkup, jadi kasir gitu. Karena sebelumnya saya sudah pernah jadi waiters, otomatis pas masuk ke situ ya tinggal menyesuaikan. Tinggal
saya sudah tahu gitu. Tidak perlu lagi belajar dari awal gitu. Ada pertanyaan sedikit yang saya mau tanyakan tentang di kafe yang di Palupi tadi ya. Iya. Bagaimana Kak Tilo rasa pertama kali terjun di kafe itu selama 3 bulan menjadi seorang barista? Mungkin kalau untuk tidak menjatuhkan, cuma mungkin jadi seorang barista itu mentalnya harus kuat. Karena kenapa? Setiap outlet pasti beda-beda, kayak prosedur, SOP, tekanan, dan ya harus siap batin lah mentalnya. Betul, Karena betul. Pertama kemarin itu mungkin mentalku belum belum tertata rapi, jadi down sedikit, makanya saya memutuskan untuk resign dan menerima tawaran di outlet baru. Kalau boleh tahu outlet barunya itu di mana? Tidak usah disebut outletnya ya. Di Jalan Hang Tua itu saja. Jalan Hang Tua. Iya. Di Jalan Hang Tua itu berapa lama bertahan di kafe situ? Kalau di Jalan Hang Tua itu sama 3 bulan. Kenapa 3 bulan saya bertahan? Karena mungkin ada aturan atau kayak seleri begitu tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Itu satu. Yang di Hang Tua ini memang selerinya yang tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Yang harus merangkup semuanya, yang harus mulai dari nol, sama-sama pas opening saya sampai mungkin berapa bulan saya memikirkan tidak sesuai nih ya selerinya. Saya juga butuh uang, Ya, betul. Ya butuh makan gitu. Makanya saya memutuskan untuk mending cari tempat yang lebih bisa menghargai kinerja saya gitu. Nah, dari jawabannya Kak Tilo semenjak saya tanya itu ada sedikit saya mau pertanyakan lagi. Berapa sih gajinya seorang barista itu? Kan karena pasti berbeda-beda kafe itu kan beda. Iya beda. Sebenarnya gaji barista itu di tempat saya kelas kemarin sudah diberi informasi untuk gaji seorang barista itu sebenarnya tidak banyak. Iya. Tapi karena pertama saya kayak niatku memang untuk jadi barista dan mungkin dari barista saya bisa dapatkan uang. Jadi awalnya saya biasa saja gaji ini. Cuma lama-lama kayak kinerjanya ini. Jadi tidak sesuai. Jadi mungkin rata-rata pasti barista di Kota Palu ini gajinya pasti tidak sampai begitulah. Cuma kembali lagi kinerjanya bagaimana. Tapi Kak Tilo nikmati gaji Iya, yang seperti itu ya. Karena lumayan loh, 3 bulan tidak sampai segini ini ya. Karena yang saya tahu sedikit ya Iya. tentang barista masuk ke kafe segala macam itu sebenarnya tidak mudah, ya kan? Pasti butuh training. Ada malahan orang yang mengantar mungkin antar CV segala macam. Ada malahan yang tidak diterima. Iya. Karena dia punya profil semua segala macam. Malahan orang yang sebelumnya menjadi barista terus masuk ke kafe itu untuk mendaftar itu malah diterima, itu bagaimana kira-kira? Kalau saya kemarin mungkin kayak masih sedikit outlet yang ini. Kalau di Kota Palu ya. Iya. Menurut saya kalau seperti outlet itu kayak yang nomor 1 itu penampilan pastinya Ya. kan. Jadi saya rasa kalau banyak bukan hanya 1-2 tapi banyak yang CV yang saya antarkan itu ditolak karena mungkin yang pertama itu yang saya lihat, yang saya pikir mungkin mereka cari yang berpenampilan menarik Iya. gitu. Tapi kayaknya kalau menurut dari saya sih
itu bukan nomor satu. Itu bukan nomor satu. Yang penting humble, sopan segala macam. Humble, Kan? sopan, ya attitude-nya yang nomor satu Ya, kalau menurut saya. betul. Karena dia yang akan langsung berkomunikasi dengan customer, dia yang akan langsung menghadapi customer secara langsung itu. Karena sebetulnya itu semua orang bisa jadi barista. Semua orang tinggal di but-but pinggir jalan pun itu bisa jadi barista kan, meracik kan. Meracik. Ya, itu. Cuma ada porsinya mungkin yang bisa dikatakan barista. Ya, pasti ada porsinya. Ya kan? Saya mau tanya sedikit, barista itu seperti apa Katilo? Supaya orang-orang juga bisa sampai ke titik itu, sampai bisa kayak di kafe-kafe besar mungkin, ya kan? Jadi orang yang belum tahu barista bisa masuk ke situ, yang betul-betul masih di bawah itu ilmunya, gitu. Yang belum tahu apa-apalah istilahnya, gitu. Itu bagaimana kira-kira? Kalau dari saya, kalau mungkin teman-teman yang lain beranggapan salah, tidak masalah sih, Ya. karena ini pemikiran dari saya, Ya. teman-teman. Belum tentu pemikiran dari teman-teman juga. Belum gitu ya. tentu juga pemikiran dari saya betul, dari teman-teman juga Ah, salah gitu. jadi tidak ada yang menyalahkan tidak di ada yang sini. menyalahkan karena ini cuma pendapat. Ya, betul. Jadi kalau dari saya itu seorang barista itu yang utama itu mungkin pecinta kopi. Pecinta kopi, dan mungkin ada yang namanya penikmat, boleh. Ya, Cuma kadang pecinta dan penikmat ini beda. Kalau untuk penikmat itu dia hanya sekedar menikmati ya, kopi yang disajikan. Kalau dari saya, menurut saya. Tapi kalau pecinta kopi ini dari dia nikmati, dia cari tahu. Ini semisal nih kayak biasa orang katakan pendekar. Saya Ya. juga baru tahu di sini namanya pendekar. Kopinya dari mana ini? Dari ini. Jadi semua inti kopi dia tanya gitu. Dia tanya di seorang barista lah. Baristanya di suatu outlet. Jadi menurut saya jadi seorang barista itu tidak gampang. Dari yang saya rasakan selama ya boleh dibilang masih seumur tunas jagung yang baru mau tumbuh. ya, Belum banyak pengetahuan kopi yang saya tahu. Mungkin dari 1 sampai 10 masih ada baru 3. Tidak melebihi 5 gitu. Karena saya juga masih belajar, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang harus dipelajari kalau menurut saya tentang kopi. Jadi yang bilang baik, kalau dari saya bisa saya bilang, saya barista karena saya sudah ikut kelas kan. Ya. Kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa ya saya bangga aja barista karena saya sudah ikut kelas. Semua orang sebenarnya bisa, cuma kembali lagi ya, jangan itu terlalu istilahnya terlalu ya mau dikatakan barista. Satu kali terjun di dunia barista sudah saya seorang barista. kayak sombong. Ya, bahasa kasarnya. Bang, mau tanya dong, itu yang warna hitam di atas meja apa ya? Gitu. Oh ini bang, Ya itu bang. ini satu buah produk dari Verso bang. Oh, produk dari Persia. Kalau boleh tahu itu produk apa sih bang? Ini nama produknya itu Garuda House Blend. Garuda House Blend. Iya, House Blend itu berarti percampuran ya? Blend kan dicampur kan? Itu kalau boleh tahu percampuran antara apa kan? ini percampuran antara Robusta 70, Arabica 30. Oh, Arabicanya 30% ya kayak? Iya. Oke, nah kalau mau order gimana nih caranya? Langsung saja DM ke Instagram kursuskopi.id. DM langsung di bawah sini. Oke kak, terima kasih ya. Oke bang. Oke Katilo, pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana sih itu suka dukanya menjadi seorang barista? Boleh dijelaskan mungkin? Mau panjang mau Oke. pendek boleh juga. Kalau dari pengalaman saya yang selama ini beda-beda tipis, maksudnya ya sukanya itu lebih tinggi dari dukanya, tapi dukanya ini ya yang bisa mengganggu mental. Ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit mungkin bagaimana sukanya selama menjadi seorang barista, bagaimana dukanya bagaimana dukanya itu selama menjadi seorang barista gitu.
Kalau sukanya itu yang pertama itu ya banyak teman lah. Ya, Karena pasti kalau menjadi seorang barista itu istilahnya kayak harus friendly, karena betul. harus speak terus dengan customer, dengan partner, terus ilmu itu ada terus lah, tiap bicara pasti sharing lah tentang ilmu, tentang pengetahuan atau tentang kopi. Ya basicnya saja tentang kopi kan. Mungkin ada yang belum saya ketahui, partner sering ada, Ya. terus kayak ya saling melengkapi gitu sukanya. Berarti kayak semacam bagaimana tadi? Kayak kita humble sama customer, kayak sekali dua kalinya dia datang itu kayak, oh bang pesan apa? Iya. Jadi kalau kayak so sering, Jadi bang, kayak- oh iya. iya, satu sudah pesanannya Kumio ini. Kayak begitulah, kayak sudah tinggal pakai kode satu, ya gitu. Jadi mungkin kalau dukanya itu ya kayak bagaimana ya, saya mau jelaskan susah, takut yang lain tersinggung. Tapi mohon maaf kalau ada ya kata-kata yang bikin tersinggung mungkin teman-teman barista di luar sana. Saya sebelumnya saya minta maaf, ini pengalaman saya. Dukanya itu ya paling utama mental, karena terkadang kita ketemu dengan customer yang maunya ini, dan kalau tidak sesuai itu ya yang disalahkan itu pasti baristanya. Ya. Padahal kita membuat satu produk menu itu sesuai dengan SOP yang ada di dalam kafe tersebut, yang mungkin ini yang sudah kayak satu minuman kayak base maksudnya milk base itu, yang kopi base kayak kopi susu lah. Ya. Kan beda-beda itu rasionya kan, resep dari setiap kafe gitu. Mungkin dia maunya kayak gini, tetapi kita buatnya yang ini. Karena kau ini. Iya. Kenapa bisa begini? Betul. Nggak mungkin kan yang Iya, disalahkan waitersnya. nggak mungkin waitersnya. Pasti kalau waitersnya, kak yang di sana mintanya ini. Dan yang paling parah itu biasa customer ini kan, kak pakai apa ini? Padahal itu sebenarnya sebagai rahasia sih. Kan itu resipi itu rahasia menurut saya. Jadi kayak begini Katilo, dukanya begitu ya, kayak Ya jadi kayak terpikir gitu, kadang tanpa, kalau yang cepat kecil hati mungkin kayak dimarah di depan umum itu hal yang wajar sih menurut saya. Tapi kembali lagi sih ke dunia, maksudnya ke outlet itu, kalau ada mungkin bos yang mungkin kurang pengertian atau apa, ya. biasanya kan langsung kau buat ini. Ya, Tapi jadi, maksudku harus sebenarnya itu ada aturannya untuk menegur mungkin dengan baik. Oh sebentar kita ini ketemu ya gitu. jangan langsung. Ya karena satu memalukan Baru mental terganggu juga. memalukan baristanya, memalukan outlet sendiri. Pastinya begitu, tercoreng sih nama kafe itu. Kalau menurut saya, tidak tahu ya menurut teman-teman lain. Jadi untuk kan toh teman-teman sobat Verso, jangan berkecil hati kalau ada seorang customer menegur atau seorang itu sebagai pelajaran sih. untuk seorang dari yang punya kafe pun, jadi ambil itu sebagai pelajaran. Jadi itu bisa membuat kita lebih baik lagi begitu ya. Jadi tidak ada kita Yang mau habis langsung- kita begitu dikasih begitu langsung keluar. Jangan seperti itu. Karena itu Coba. menguji mental. Menguji mental. Salah satu itu juga bagaimana ya? Supaya kita terlatih dalam dunia pekerjaan. Iya. Seperti ini dalam dunia pekerjaan itu. Karena tidak ada pekerjaan itu yang berjalan mulus. Pasti ada rintangannya begitu ya. Nah, mungkin tips dan saran untuk teman-teman yang mau baru terjun di dunia barista, itu mungkin Katilo bisa kasih tips atau saran. Kalau tips saya
dari saya yang utama itu ya satu attitude saja, karena kita bertemu dengan banyak orang. Ya. Tidak mungkin attitude kita rendahkan apapun yang dikatakan customer atau orang lain. Istilahnya tidak juga saya mau bilang ilmu padi yang lagi tren sekarang ilmu kan, padi, tidak abangku. mungkin abangku menyala. Jeder. Tapi maksudku saya ambil saja sebagai pelajaran. Kalau ada yang komunikasi tetap itu nomor satu. Yang kedua, mental harus kuat, karena semua pekerjaan itu pasti butuh mental yang kuat, bukan hanya di barista. Ya, pastinya semua pekerjaan dimanapun itu berada, ya kan. Mau kita mau kerja di pemerintahan atau dimanapun, kita mau jadi apapun, pasti semua ada tantangannya yang diuji. Kalau kita putus di situ tantangannya, ya bagaimana perjuangannya kita selama pekerjaan itu sia-sia begitu ya? Nggak ada hasilnya begitu. Nah, mungkin siapa tahu ada yang lagi bisa ditambahkan dari Katilo mungkin untuk supaya teman-teman berminat masuk kayak ada keinginan sekali untuk menjadi seorang barista begitu. Yang pasti kalau dari saya barista itu keren. Itu saja. Kerennya seperti apa dulu ini? Mencakup semua sih kalau dari saya. Mencakup semua. Contohnya Katilo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan main ngalilahi. Jadi begitu dong. Susah juga menjelaskan ya. Cuma yang pasti setiap kerennya itu kayak ya, walaupun bukan kita yang membuat resep ataupun produk, tapi kayak kita yang racik apa, tapi kita menjelaskan dengan customer ini. Saya rasa itu sangat keren, karena kadang ada yang bisa meracik tapi tidak bisa menjelaskan. Ya. Dan yang kedua, pasti barista-barista di Palu ini good looking semua. Kebanyakan sih. Saya Kebanyakan. pasti ya, intinya barista itu pasti good looking. Baru perempuan-perempuan juga. Wah, Menarik pelanggan ini. Pastinya. Oke, Kak. Oke Katilo, sebelum kita closing, jadi ada satu slogan dari Verso, mungkin kita bisa laksanakan sekarang sebelum menutup. siap, boleh. Slogannya itu, kalau saya bilang Verso, sama-sama kita bilang bukan sekedar barista, boleh? Boleh. Verso bukan sekedar barista.